Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang bahagia dan cerah ini, semoga Anda semua juga bahagia, rezeki melimpah dan kesehatan selalu terjaga. Dan intinya satu, kita selalu ingat dengan Tuhan kita. Yang Kristen yang ingat dengan Tuhannya, yang Buddha juga ingat dengan Tuhannya, dan juga tentunya umat Islam seperti saya dan Anda semua yang beragama Islam selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersolawat kepada Rasulnya, yaitu Nabi kita, junjungan kita, tauladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, melanjutkan videonya tentang motor Mio M3 125 yang selalu tekor akinya. Jadi seandainya dia itu full aki atau dicas pada sore atau malam hari, lalu dibiarkan semalaman, pagi disetat, itu sudah drop sekali akinya, 0%. Akinya pokok 0%, bukan lagi ada lagi 0%. Ya, saya sudah melakukan pengecekan. Kita hanya edukasi aja hari ini karena sudah ketemu penyakitnya. Kita hanya edukasi. Siapa tahu penyakit ini sama dengan penyakit motor Anda semua yang ada di video ini yang juga sedang menonton, ya. Akinya selalu tekor dan bermasalah. Padahal aki baru. Nah, ini aki baru. Bentar. Ini kabelnya sudah berantakan. Waduh. Mana ini susah bener. Nah ini akinya baru ya, baru buka bungkus, akinya baru, tapi tetap juga masih tekor. Saya pertama cek itu tentu bagian sepul, karena untuk pengisian itu kan dari sepul, sepulnya aman ya. Ini saya pakai alat scanner juga ada. Sepulnya aman, nggak ada masalah. Anda kalau mau ngecek sepul itu cukup gampang. Di sini ada kabel dari bawah ini, ya. Dibuka di sini, nanti ada kabel warna putih 2. Nanti Anda konsletkan di bodi. Anda konsletkan di bodi, dia keluar api bagus, berarti aman. Jadi kabel dari bawah itu dari sepul ada 4, 5. 2 untuk pengisian putih-putih dan biru itu untuk pulsar, dan merah untuk pulsar, dan hitam atau hijau itu ground. Oke, lanjut. Dari sepul bagus, dia akan masuk ke kiprok. Nah, kiproknya ini kan sudah pakai NMAX ini. Kiproknya ini sudah pakai NMAX. Nah, ini sepul nanti larinya ke kiprok sini langsung, ya. Pengisian itu larinya ke kiprok langsung. Kalau punya NMAX kan seperti ini. 2 putih di atas ini. Jadi fungsinya kenapa kok pengisian ada 2, itu semacam arus balik. Maksudnya arus balik begini, kalau dari sepul itu naik ke kiprok, lalu keluar ke merah, ini merah ini dibagi 2 nanti, ya, sekaligus mengenal tentang kelistrikan M3 ya. Ini dibagi 2 merah ini kan ada 2 ini kalau dekat ini, nah, 2. Satu larinya ke kontak ini, ya, ini jauh nanti panjang muter-muter, satu lari ke kontak. Yang satunya lari untuk pengecasan aki, larinya ke sini ya. Ini pengecasan aki loh ya. Nah ini nanti akan saya hidupkan supaya Anda lebih paham. Larinya ke aki satu, lari ke kontak satu. Kalau ini sudah, nah ini tentang pengertian 2 kabel ini ya, tadi saya jelaskan. Satu masuk terus keluar kan, nah masuk ke aki pengisian. Seandainya aki penuh atau setrum arus itu udah penuh, dia akan lari kembali ke kiprok, balik lagi ke sepul lewat yang putih satunya. Begitu sistem kerjanya. Jadi aki itu tidak sampai letup karena ada sirkulasi. Intinya seperti itu. Kayak bendungan itu ada sirkulasi airnya. Jadi masuk ke aki full, dia akan balik lagi ke kiprok, balik lagi ke sepul. Seperti itu intinya ya. Terus yang bawah sini ini warna hitam atau hijau ini ground. Paham dengan kiprok? Dan juga pengecasan, paham? Jadi larinya satu ke pengecas, larinya satu ke kontak. Kita cek ya.
Cara ngeceknya seperti ini. Hidupkan, kalau Anda pengen manual ya seperti ini cara ngeceknya. Ini cek manual. Kita hidupkan dulu. Hidupkan dulu. Ini untuk ngecek pengisian itu bagus apa enggak. Saya pakai test pen ya. Ini pakai test pen kayak gini ya. Lalu colokannya ke warna yang merah. Nah, ini di angka 13 berarti ngecas bagus ya. Masuk ke kiprok bagus. Keluar dari kiprok bagus, bukan masuk tapi keluar. Ini di angka 13, 14, 13, 14. Itu normal. Kalau digas nanti bisa sampai 15, tapi kalau digas saya nggak bisa ngegas karena tangan satu ya. Intinya 14 ini berarti sepul yang masuk ke kiprok dan keluar lagi dari kiprok itu bagus 14. Nah, lalu kita cek yang ke aki ya, ada nggak pengisiannya ke aki. Seperti ini cara ngeceknya. Satu, tempelkan di min aki. Kita cabut dulu ini pengecasnya, cabut dulu. Nah, kita cabut, kita tempelkan ini di min aki. Lalu kita cek mana kabelnya. Nah, ini kabelnya ini. Kita cek. Belum pas. Nah, ini kelihatan nggak? Nah, di angka 14,6. Ini belum digas. Ini yang keluar dari kiprok menuju ke aki ya. Ini ngecas, berarti aman. Kita colokkan lagi biar dia ngecas. Kita masukkan lagi, tetap. Ya, lalu kita cek akinya, bagus nggak akinya? Ya, tempelkan dulu, jepit. Nah, ini satu keplesnya. Berapa tegangan? 12,6,8 ya. Berarti aki ini normal, bagus, nggak ada masalah di aki. Cabut dulu. Kita balik ke permasalahan awal. Kenapa kok akinya selalu drop? Padahal semuanya bagus. Dari sepul masuk ke kiprok, kiprok masuk ke aki, semuanya bagus dan normal. Masalahnya hanya di sini ya. Biasa namanya konsumen itu kadang-kadang kan ingin memperbaiki motornya sendiri atau modifikasi motornya sendiri di rumah dengan cara nonton YouTube, tapi mereka pun kurang paham dengan YouTube, belum mencermati, belum begitu paham sudah main kabel. Jadi intinya motor ini penyakitnya itu tadi, orang ini kan pakai relay, konsumen ini pakai relay untuk lampu depan ya, lampu utama mereka pakai relay. Dan ternyata pemasangan relaynya itu salah. Jadi intinya di situ. Ini kan kabel yang dari kontak, yang masuk ke kontak ya, kabel aki langsung ini dari kontak. Kalau Anda nggak percaya ini, ya, yang warna merah ini kan kabel kontak yang dari kiprok tadi kan dibagi dua, satu ke aki, satu ke kontak. Karena ini sudah nyambung ke aki, masuk ke kontak, berarti ini ada arus. Paham? Ini ada arus. Kalau dikonsletkan begini keluar arus. Nah, ini 11, ya. Nah, ini ada arus, biarpun posisi kontak mati, dia ada arus karena ini langsung ke aki dan kiprok. Mereka tadi nyambungnya relay ini ke lampu utama, itu langsung diambil dari sini, dari kontak. Ini posisi kontak mati ya, saya matikan ya. Nah, ini hidup. Ini mati ya. Ini tadi dilangsungnya di sini. Nah, dilangsungkan ke, memang benar diambilkan dari kontak relay ini, tapi bukan kontak yang ini kabelnya. Kabelnya kan ada dua ke kontak ini. Satu warna merah ke aki, satu warna coklat ini ke ICU. Jadi ngambilnya itu harus dari ICU ini supaya dia posisi kontak mati, dia ikut mati. Ini kontak posisi mati, dia hidup terus karena ngambilnya arus langsung dari aki. Nah, ini dengarkan bunyinya. Nah, dengar nggak? Dengar kan? Pasti dengar.
Jadi otomatis posisi kontak mati pun relay ini tetap ngisap strom. Jadi kalau sore diisi full, pagi dia tidak keluar arus di aki, itu karena ini. Nah, oke, paham? Jadi kalau mau pasang relay, usahakan dari kabel yang warna coklat ya, plusnya ya. Plus relay itu masuknya ke kabel warna coklat, bukan yang warna merah. Oke. Jadi masalahnya kenapa aki dia selalu tekor setiap hari, setiap pagi? Itu masalahnya ada di kabel relay yang salah pemasangan. Oke. Itu untuk motor yang sudah modif-modif seperti ini. Tapi kalau untuk motor-motor Anda mungkin yang standar, itu penyebabnya cek satu, di sepul pengisian bagus, misal bagus, cek di kiprok bagus, cek ke aki bagus. Nah, itu berarti ada masalah lain di relay-relay. Biasanya relay starter satu, kedua otomatis rem. Otomatis rem itu bisa bermasalah, arusnya akhirnya nyedot terus dan menjadi drop, akinya itu bisa. Oke, kita hanya edukasi dan sharing aja, berbagi ilmu. Siapa tahu penyakit motor ini sama dengan punya Anda yang di rumah. Oke. Jadi cara pengecekannya seperti itu. Kalau pengecekannya itu ada yang bermasalah satu di kiprok atau masalahnya di sepul, itu bisa untuk aki tekor terus. Ya, intinya motor ini normal dan ternyata hanya salah dalam penyambungan kabel. Oke, kita hanya sharing dan berbagi ilmu. Siapa tahu bermanfaat untuk Anda belajar di rumah. Bagi yang senior dan juga yang sudah jago, mohon pantuannya. Kita hanya sharing dan berbagi ilmu, nggak ada maksud untuk menggurui. Di atas langit masih ada langit, yang di atas yang pintar juga ada yang masih pintar. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.